wajah, bahkan ada kemiripan suara. Itulah orang bersaudara sama. Yang paling penting adalah sama keimanannya. Nah, kalau sama orang yang lahir dari perut ibu yang sama, lalu jadi anak, jadi cucu dan seterusnya, itu hubungannya harus kuat. Jangan diputus. Kalau putus, sambung lagi. Kita jangan memutus. Saya sih nggak mutus, dia yang mutusin. Dia yang mutusin, kita sambung. Jangan dia putus, kita putus juga. Maka dulu Rasulullah berkumpul seperti ini dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya, mau gak kalian aku kasih tahu mengapa orang dimasukkan ke dalam surga? Tentu saja para sahabat mau dikasih tahu mengapa orang dimasukkan ke dalam surga. Satu di antaranya Rasul mengatakan, ar-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuru illa billahi azza wa jalla. Seseorang yang mengunjungi saudaranya di ujung kota, di ujung negeri, di ujung kampung. Maksudnya apa? Maksudnya jauh. Yang jauh-jauh itu bilang ujung. Dari ujung ke ujung, itu jauh. Saya ini orang Betawi. Orang Betawi itu juga menyebut kalau jauh itu ujung. Ada orang Betawi dulu pergi ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung dengan transportasi pada masa itu sudah jauh, melewati sekian banyak gunung. Sampailah ke satu tempat namanya Ujung Berung. Ujung Berung. Sampai sekarang orang Betawi itu kalau menyebut sesuatu yang jauh, rumahnya jauh, dia bilang apa? Wah, rumah lu di mana? Oh, di ujung aspal. Wah, itu namanya di ujung Berung, bukan di ujung aspal. Jauh banget. Di Bekasi ada namanya Ujung Harapan. Di Banten ada namanya Ujung Genteng. Di Sukabumi. Kalau di Banten namanya Ujung Kulon. Jadi yang ujung-ujung ini jauh. Nah, seseorang mengunjungi saudaranya di ujung kota, di ujung kampung. Dia tidak mengunjungi kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita disuruh berkunjung, datang secara fisik. Datang secara fisik itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Maka kalau kita mau menguatkan persaudaraan, selain kita menggunakan teknologi, ada telepon, ada SMS, ada WA, tapi datang secara fisik itu tetap. Dan itu tidak mesti lebaran. Nggak mesti lebaran. Cuma karena lebaran dikasih libur panjang, akhirnya orang semuanya memanfaatkan momentum lebaran. Nggak mesti lebaran, kapan saja mengunjungi saudara, tapi karena Allah. Kalau cuma lewat WA, nggak ada kuenya. Dan kita pun tidak melihat wajah saudara kita itu. Kan bisa pakai video, tetap aja beda. Pakai video itu tetap aja beda. Apalagi sekedar foto. Foto yang dipasang, foto 10 tahun, 20 tahun yang lalu, masih muda kelihatannya. Pas kita datang, ternyata wajahnya udah nampak tua. Sakit lagi. Nggak punya duit lagi. Di situ pentingnya datang secara fisik. Datangnya karena Allah. Kita ke rumah paman yuk. Ayo, kenapa emang? Paman kan punya pohon duren.
sekarang kan lagi musim durian nih. Nah, itu datangnya karena apa? Karena durian. Ketika datang ke sana, ternyata duriannya udah habis, udah dipetik, udah dijual, habis. Akhirnya apa? Nyesel dia. Jadi kita kunjungi saudara. Ini konteksnya orang yang senasab, punya hubungan darah. Ini kadang-kadang katakanlah Lebaran nomor 1 pejabat yang didatangi, kakeknya nggak didatangi, pamannya tidak didatangi. Ya bukan nggak boleh, tapi karena orang kadang-kadang punya hubungan pekerjaan, akhirnya apa? Orang yang menjadi atasannya yang duluan didatangi. Jadi perkuat hubungan dengan orang yang satu keluarga, satu nasab. Kalau selama ini nggak nyambung, selama ini putus, sambung lagi. Itu namanya silaturahim. Jangan kuat hubungan dengan orang lain, tapi tidak kuat hubungan dengan keluarga sendiri. Oleh karenanya, kalau orang memutuskan ikatan kekeluargaan, ikatan persaudaraan, itu ancamannya berat. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya adalah qati'u rahimi, memutuskan hubungan rahim. Nanti dari kata rahim itu muncul ada kasih sayang artinya, karena orang yang bersaudara itu mestinya ada kasih sayang. Oleh karenanya silaturahim ini menjadi salah satu amal yang paling utama. Kita bisa mendapatkan keluasan rezeki dengan sebab kita bersilaturahim. Logikanya dari mana tuh ya? Silaturahim kok rezeki jadi tambah luas? Ya, banyak rezeki itu bisa memang dengan sebab silaturahim kita itu jadi kelihatan orang banyak rezeki. Kenapa dia nggak kemari? Dia nggak punya ongkos. Nah, tapi kalau kita ke sana, kalau kita datang, wow, kita dianggap orang yang punya ongkos, punya rezeki. Oleh karenanya silaturahim itu menjadi penting, sehingga nanti kita itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kalau kita melihat saudara kita. Alhamdulillah saudara saya dalam keadaan baik, jadi bersyukur. Alhamdulillah saya lebih baik dari saudara saya. Itu membuat kita jadi bersyukur. Melihat orang, ada kalanya orang itu lebih sulit dari kita, ada kalanya lebih baik dari kita. Dua-duanya kita syukuri. Nah, dalam kaitan inilah maka sekalipun saudara kita itu jauh, berusahalah kita untuk mendatanginya. Sekali lagi, tidak mesti di waktu lebaran. Selain perkara rezeki, orang yang silaturahim itu juga bisa dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu apa? Umur yang semula ditetapkan 60 bakal jadi 70, bakal jadi 80. Ya kalau itu sih urusan Allah, yang kita juga tidak tahu. Yang jelas, kalau kita kuat persaudaraan, meskipun kita sudah mati, itu keluarga masih menyambung hubungan dengan keluarga kita. Itu jadi menguatkan persaudaraan, membuat kita panjang umur. Meskipun udah mati, tapi rasanya masih seperti hidup. Kenapa? Kita punya hubungan sama dia, rasanya masih seperti hidup. Sehingga kadang kalau kita ke rumah
saudara kita itu menceritakan almarhum orang tua, misalnya bapakmu dulu begini, diceritakan kebaikannya, sehingga bapak kita itu masih seperti hidup, masih panjang umurnya gitu. Panjang umur itu jangan terus dipahami oh udah mati selesai, tidak. Orang sudah mati, tapi dengan sebab-sebab kebaikannya terasa dia masih panjang umurnya. Bisa dalam kebaikan, bisa dalam keburukan. Kalau amalnya buruk, panjang umurnya dalam keburukan. Tapi kalau dia baik, dia panjang umurnya dalam kebaikan. Buya Hamka sudah meninggal apa belum? Buya Hamka sudah meninggal. Masih terasa hidup? Masih terasa hidup. Kalau kita baca bukunya Buya Hamka, dia seperti menasihati kita. Rasanya masih hidup. Orang masih merasakan manfaat dari hidupnya. Orangnya udah mati, tapi manfaat dari hidupnya itu masih ada, masih terasa. Ini ada orang masih hidup, tapi sudah nggak terasa manfaatnya. Ada nggak yang gitu, Pak? Orang yang masih hidup tapi nggak terasa manfaatnya. Bagaimana nih orang kalau udah mati ya? Masih hidup aja udah nggak terasa manfaatnya, apalagi kalau udah mati. Nah sekarang kalau kita suka silaturahim, meskipun kita sudah mati, rasanya masih hidup di lingkungan keluarga karena kebaikan-kebaikan. Maka salah satu ciri orang fasik itu, dia tahu kebenaran tapi dia menyimpang dari kebenaran. Dia tahu kebaikan tapi dia menyimpang dari kebaikan. Itu namanya fasik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ayat 27, innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Allah sebut nyamuk di dalam Al-Quran. Orang kafir bertanya, untuk maksud apa ini kok kitab suci nyebut-nyebut nyamuk? Tapi kalau orang beriman, emang begitu dari Allah, dia percaya saja. Nah, kalau Quran menyebut nyamuk, Allah sebut nyamuk, apa kalau begitu? Pelajaran yang harus kita ambil. Yang harus kita ambil, kita ini jangan seperti nyamuk. Bagaimana jangan seperti nyamuk? Memang nyamuk kenapa? Nyamuk itu adanya enggak disukai orang. Ada nggak orang ada tapi orang lain pada nggak suka sama dia? Coba Bapak nginep di hotel bintang 5, enak nggak tuh hotel bintang 5? Baru mau tidur tiba-tiba ada nyamuk, satu saja nyamuk tuh, wing wing wing. Kira-kira gimana? Ini hotel macam apa kok ada nyamuk hal gitu? Jadi pikiran orang kalau ada nyamuk dia pengen membinasakan. Sampai akhirnya dibikin raket nyamuk. Itu buatan mana Pak raket nyamuk? Made in mana? Made in Cina. Oh. Kalau raket bulu tangkis biarlah saya saja. Raket nyamuk ente yang pakai. Makanya kita tuh pandai membunuh nyamuk tapi tidak pandai bulu tangkis. Cina terus. Adanya orang tidak suka. Jangan sampai kita seperti nyamuk yang adanya orang tidak suka. Nyamuk itu yang kedua, dia kan harus makan dan minum. Dia harus mengkonsumsi sesuatu. Bagaimana nyamuk kalau mengkonsumsi sesuatu? Mengganggu orang, menyakiti orang, mengambil hak orang. Itu nyamuk. Ada nggak orang kalau
nyari rezeki, menyakiti orang, mengganggu orang, mengambil hak orang. Nah, itu sama kayak nyamuk. Yang ketiga, nyamuk itu kalau sudah mengkonsumsi sesuatu, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak bisa menahan diri. Akhirnya apa? Nyamuk itu pikirannya kalau bisa itu darah orang pindah semua ke dirinya. Akhirnya nyamuk itu menggelembung. Warna nyamuk itu apa ya? Hitam, abu-abu. Sehingga nyamuk yang warnanya abu-abu jadi kemerah-merahan. Darah orang kalau perlu pindah semua ke dirinya. Itu orang beratnya 70 kilo, darahnya mau dipindahin semua ke dirinya. Akhirnya apa? Itu nyamuk kalau sudah begitu, dia udah nggak bisa terbang. Dicolek lompat, dicolek lompat, dicolek lompat. Ada juga orang kayak nyamuk. Kalau makan nggak terkendali, akhirnya apa? Habis makan bukannya energi, tapi habis makan bagaimana? Biasanya habis makan kenyang, kok ini habis makan ngantuk. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang fasik. Di ujung ayat ini Allah tidak sesatkan orang kecuali orang fasik. Orang fasik itu dijelaskan di ayat yang ke-7, yang ke-27. Alladzina yufsiduna fil ard. Orang fasik itu suka bikin kerusakan di muka bumi ini. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dia melanggar perjanjian yang sudah kuat. Perjanjian dengan Allah dilanggar. Perjanjian dengan manusia dilanggar. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Ada orang Minang, abang sama adik akur sampai bikin toko namanya abang adik, tokonya toko abang adik. Banyak dia punya toko itu, abang adik. Jadi jangan putuskan apa yang Allah suruh kita sambung. Nah, terus yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dia melakukan kerusakan di muka bumi. Efek dari putusnya persaudaraan itu nanti orang melakukan kerusakan. Kerusakan ini bisa kerusakan secara fisik, dia merusak fisik lingkungan hidup. Lalu dia merusak peradaban. Peradaban dirusak. Akibatnya sekarang banyak terjadi kerusakan peradaban. Yang dulunya orang malu, melakukannya malu, sekarang jadi model. Apa tuh contohnya ya? Contoh yang paling gampang. Dulu orang kalau pakai celana robek malu nggak? Malu. Sekarang jadi model. Bahkan kadang-kadang di tempat-tempat keramaian, saya pernah juga melihat di tempat keramaian ada wanita pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, pakai celana panjang, cuma robek dengkulnya itu. Pakai kerudung tapi dengkul robek. Nah, gitu. Itu contoh. Rusak peradaban. Nah, kalau dalam konteks keluarga, yang mestinya akur, yang mestinya bersatu, tapi jadi bermusuhan. Keluarganya sakit, orang-orang pada jenguk, adiknya sendiri nggak jenguk, abangnya sendiri tidak menjenguk, keluarganya sendiri tidak jenguk. Aneh juga ini. Orang-orang pada datang menjenguk,
Wah, lebih parah kalau sampai meninggal, orang-orang pada takziah, keluarganya sendiri tidak takziah. Kenapa? Sudah putus hubungan. Nah, ini rusak peradaban. Sesuatu yang sangat berbahaya. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya. Alhamdulillah nggak ada. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada kita untuk memaafkan. Sebab kalau kita ada kerusakan hubungan antar anggota keluarga, itu yang paling bagus adalah memaafkan. Karena orang punya keliru, orang punya salah. Yang bagus, kita kalau mau memaafkan tidak menunggu orang minta maaf. Kalau sekarang ini kan, kalau suasananya lebaran, orang minta maaf, tapi dia sendiri bisa jadi tidak tahu apa salahnya dia. Oh, nggak pernah salah sama kita, baru ketemu, terus langsung ngajak salaman, maafkan saya Pak. Yang salah aja nggak minta maaf, ini yang nggak salah kok minta maaf. Maka salah satu ciri orang takwa itu adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Itu salah satu ciri. Jangankan orang minta maaf, orang tidak minta maaf juga kita sudah memaafkan kesalahan itu. Wah, luar biasa itu. Mungkin tidak banyak perkara hukum, ya. Tidak banyak perkara hukum kalau orang mau saling memaafkan. Yang dimaksud perkara hukum adalah konteksnya hukum pribadi. Saya dicela, saya tidak mau menuntut ke pengadilan. Itu kan namanya ujaran kebencian. Nah, saya tidak menuntut ke pengadilan. Saya maafkan dia, selesai. Ada perkara hukum nggak kalau begitu? Nggak ada. Ini kadang-kadang yang dicela siapa, yang menuntut siapa. Nah, itu aneh juga tuh. Orang itu dicela, saya melihat atau saya mendengar celaan itu, atau saya membaca celaan itu. Orang itu tidak menuntut ke pengadilan, kenapa jadi saya yang menuntut ke pengadilan? Dengan pasal ujaran kebencian. Nah, itu contoh, gampang sekali. Nah, padahal bisa jadi orang itu nggak ada masalah, udah memaafkan. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang mencela Nabi? Ya, Nabi juga dulu di masa hidupnya dicela orang. Ya, kalau emang ada proses hukum yang bisa ditegakkan, ditegakkan. Nah, tapi Nabi itu juga pernah dicela, sering dicela. Diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad dibilang orang sesat, Nabi Muhammad dibilang orang gila, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita ingin menguatkan persaudaraan, ya, kalau orang yang berlaku tidak baik kepada kita, bagus kalau kita memaafkannya. Kitanya selesai, secara pribadi selesai, nggak ada beban mental yang kadang-kadang bikin orang stres. Selesai, dia plong jiwanya, hatinya plong. Kalau dia punya harta, lalu dia menginfakkannya untuk kemaslahatan orang banyak, siapapun yang memanfaatkan itu untuk kebaikan,
maka dia pun senang, dia bahagia. Kenapa? Hartanya sudah berguna. Nah, itu begitu. Makanya dulu Utsman bin Affan, Nabi kan lagi kumpul seperti ini, itu ada kebun, ada sumurnya, airnya bagus, kualitas airnya bagus, dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau cuma sayang itu punya orang Yahudi. Kalau ada di antara kalian yang mau beli, bagus tuh. Akhirnya apa? Utsman bin Affan beli. Sesudah dibeli, ya Rasul, udah saya beli itu tanah. Wah, bagus kalau diwakafkan, biar supaya orang leluasa mengambil air, karena sudah menjadi milik bersama, menjadi milik umat. Oh iya, saya wakafkan, diwakafkan oleh Utsman, tanah baru dibeli diwakafkan. Sesudah diwakafkan, orang leluasa mengambil airnya. Manfaatnya luar biasa besar, sedekah air. Utsman memperhatikan tanah yang baru dibeli, diwakafkan, airnya diambil orang, manfaatnya banyak. Senang dia, hatinya tenang. Nah, karena hatinya tenang, Allah turunkan tuh ayat surat Al-Fajr bagian akhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Nah, itu dia maksudnya untuk Utsman. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.